Perempuan penting ikut serta dalam pengambilan keputusan-keputusan publik, terutama yang berhubungan dengan sebenarnya di semua aspek. Mengapa hal itu harus dilakukan? Karena banyak sekali pengambil keputusan yang tidak memiliki perspektif gender, terutama di kita itu pemimpin-pemimpinnya adalah laki-laki yang tidak punya sensitivitas atau tidak punya perspektif gender. Selain itu, yang perempuan juga banyak yang belum memiliki itu, sehingga kebutuhan-kebutuhan perempuan tidak terfasilitasi dalam kebijakan publik. Contohnya misalnya pendidikan, kesehatan, citizenship, bahkan transportasi dan lain sebagainya. Ketika suara perempuan tidak ada, maka representasi mereka atau kebutuhan-kebutuhan mereka tidak terwakili dan tidak terfasilitasi. Ini soal relasi power ya atau kekuasaan. Nah, di masyarakat kita itu perempuan masih dalam kelas kedua. Apalagi misalnya sekarang di Kota Bandung atau di Jawa Barat ada banyak gerakan-gerakan untuk mengembalikan atau domestifikasi perempuan gitu ya, terutama gerakan-gerakan yang berbau religius gitu ya, berbau agama. Jadinya perempuan itu bahkan ada yang bilang bahwa suara perempuan itu fitnah, wajah perempuan itu fitnah, sehingga banyak perempuan-perempuan di keluarga yang memang tidak diizinkan gitu oleh pihak laki-lakinya untuk bersuara. Nah, itu juga salah satu kenapa kita harus menyuarakan suara-suara perempuan gitu, karena memang ada tadi ya power relation, kita tinggal di kultur atau budaya yang patriark, belum ditambah ada gerakan itu ya, gerakan agama yang membuat suara perempuan jadi suara kedua, sehingga selalu dikatakan bahwa kalau misalnya punya kebutuhan bilang aja sama laki-lakinya, padahal kan laki-laki ini tidak punya perspektif gender, mereka bukan perempuan juga gitu yang nggak tahu kebutuhan-kebutuhan perempuan dalam keseharian, terutama dalam kebijakan publik itu terfasilitasi atau tidak. COVID-19 ini kan pandemi dan dianggap bencana gitu ya, seperti halnya bencana alam. Nah, ketika pengambil kebijakannya laki-laki, itu banyak sekali misalnya kebutuhan-kebutuhan perempuan di fasilitas kesehatan itu tidak terwakili. Contohnya ketika perempuan itu kan membutuhkan rutin untuk kehamilan, untuk bayi, membawa bayi ke rumah sakit. Ketika COVID-19 ini ditutup, maka otomatis mereka tidak bisa melaksanakan kegiatan rutinnya dalam misalnya memonitor pertumbuhan janin dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga akses perempuan terhadap internet, karena banyak sekali prosedur kebijakan ketika COVID-19 ini kan ada PPKM, ada lockdown, kebijakan-kebijakan itu berubah prosedurnya. Memang sekarang menjadi lebih transparan. Contohnya misalnya prosedur jadi harus daftar online, harus harus melakukan registrasi dan lain sebagainya. Banyak sekali perempuan yang punya literasi digitalnya lebih rendah, sehingga proses transparansi kebijakan publik ini tidak bisa serta-merta langsung prosedurnya berubah, perempuan langsung berubah gitu. Nah, akses digital ini bisa banyak gitu ya, bisa karena nggak punya alatnya, nggak punya handphonenya, smartphone gitu ya, untuk mendaftarkan kelahiran anaknya dan lain sebagainya. Terus kemudian juga misalnya akses ini, internet ini mahal dibandingkan kebutuhan-kebutuhan keseharian mereka. Jadi ada kesulitan ketika perubahan prosedur kebijakan publik ini berdampak pada perempuan yang tidak memiliki akses. Namun di sisi lain juga banyak kegiatan-kegiatan atau gerakan perempuan yang menggunakan teknologi informasi ini untuk mengembangkan kampanye media sosial dengan dengan asumsi bahwa sekarang tidak ada barrier antar perempuan atau antar gerakan perempuan, sehingga cohesiveness atau kebersatuan dari gerakan perempuan ini semakin banyak terjadi karena mudahnya, misalnya di sisi lain untuk yang memiliki akses, perempuan-perempuan yang memiliki akses, mereka bisa bergerak bersama.
Yang pertama pasti requirement-nya ya, prasyarat utama agar perempuan itu bisa ikut serta adalah transparansi dan akuntabilitas dari prosedur-prosedur atau proses-proses pengambilan kebijakan publik. Nah, dengan adanya keterbukaan ini, maka informasi itu bisa diterima dengan baik oleh perempuan. Dan kemudian juga kelompok-kelompok perempuan itu diharapkan secara aktif, bukan hanya sebagai legalitas atau formality dalam partisipasinya, tapi memang ikut serta dalam membuat substansi kebijakan-kebijakan publik ini lebih ramah terhadap perempuan, terutama voicing atau make woman voice to heard gitu ya, heard, implement, seperti itu. Terus kemudian COVID-19 ini atau disruption, perubahan pola lifestyle sekarang ya, di mana semua orang menggunakan online gadget gitu ya, online tools di gadgetnya, sebisa mungkin tidak hanya sebagai entertainment aja gitu ya si gadget ini, tapi digunakan sebagai alat kampanye untuk menyuarakan tadi ya kebutuhan-kebutuhan perempuan, mainstreaming gender di banyak hal.